Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Naya sudah menyiapkan kalimat itu sejak pagi, tetapi lidahnya terus saja kaku setiap kali membuka mulut. Ia berjalan ke sana-sini di ruang tamu seperti ayam kehilangan arah, memikirkan bagaimana reaksi ibunya kalau mendengar kabar bahwa ia ingin mengenalkan seorang laki-laki. Bukan sekadar teman, bukan sekadar kenalan, tapi kekasih, pacar, lelaki yang benar-benar ia suka. Ini sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Naya bukan tipe gadis yang suka gonta-ganti pasangan, bahkan selama ini ia selalu menghindari membicarakan soal laki-laki dengan ibunya, karena Bu Rani terlalu protektif. Sejak perceraian dengan ayah kandung Naya, Bu Rani selalu bersikap sioliola. Dunia ini penuh bahaya, penuh orang jahat, terutama laki-laki. Naya memahami alasannya, tetapi kadang ia ingin ibunya bisa sedikit lebih santai. Namun, ia juga tidak ingin membuat ibunya khawatir. Pagi itu, saat matahari baru naik, Naya mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ma, nanti malam Naya ada yang mau dikenalin ya?" Bu Rani yang sedang mengelap meja makan berhenti sejenak, hanya setengah detik. Tapi Naya bisa melihat jelas kejutannya. Walau begitu, reaksi Bu Rani lebih tenang dari yang ia duga. Perempuan itu hanya menatap putrinya sambil memaksakan senyum kecil. "Siapa? Teman kuliah? Atau?" tanya Bu Rani sambil mencoba menyembunyikan nada curiga yang otomatis muncul. Naya merasakan pipinya panas. Ia hanya tersenyum malu, tidak menjawab. Ia sengaja tidak langsung memberi penjelasan, masih ingin melihat sejauh apa reaksi ibunya. Yang pasti, wajahnya tidak bisa menutupi betapa gugup tapi bahagianya ia hari itu. Bu Rani diam beberapa detik, sorot matanya berubah, seperti ada sesuatu yang ia pikirkan. Firasat aneh muncul di hatinya, tetapi ia memilih menahannya. Ya sudah, Mama siapin makan malam saja nanti. Kamu bilang kalau mau bawa teman kan? Ujarnya datar. Iya mah, jawab Naya pelan. Setelah percakapan singkat itu, suasana rumah menjadi sedikit canggung. Bukan canggung buruk, hanya ada ketegangan tipis. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi malam nanti. Sesuatu yang besar. Naya kembali ke kamarnya dan langsung melempar diri ke kasur. Ia menutup muka dengan bantal sambil mengerang. Astaga, kenapa tadi ngomongnya gugup banget sih? Keluhnya sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Ardan. Sayang, kamu udah bilang ke ibumu soal aku. Naya menggulingkan badan sambil tersenyum. Udah, tapi Mama kayaknya kaget. Balasan Ardan muncul cepat. Kaget? Gimana? Mama, kamu marah? Enggak, cuma diem lama. Tapi gak apa-apa, Mama emang gitu orangnya. Nanti malam kamu datang aja, jam 7. Ya? Siap sayang, aku datang. Jangan gugup. Ya. Naya menatap layar itu lama. Entah mengapa, hati kecilnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut ibunya marah, tapi ia takut sesuatu yang tidak ia mengerti. Seperti ada kabut yang menutupi sebagian masa depan, dan ia tidak tahu apa isi kabut itu. Siang hari berjalan seperti biasa. Naya membantu ibunya memasak, membersihkan rumah sedikit, lalu mandi untuk bersiap menjelang sore. Namun saat ia mengamati ibunya dari jauh, ia melihat Bu Rani beberapa kali melamun. Sesekali menghela napas panjang.
Sesekali menatap Naya seperti ingin bertanya sesuatu, tapi tidak jadi. Naya sebenarnya ingin menenangkan ibunya, namun ia juga tidak tahu harus menjelaskan apa karena semuanya masih normal-normal saja. Tidak ada hal aneh tentang Ardan. Ia laki-laki yang baik, sopan, pekerja keras, dan penyayang. Tidak ada alasan untuk khawatir. Setidaknya itu yang Naya yakini. Waktu berlalu perlahan. Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Naya sudah memilih baju terbaiknya, baju sederhana warna pastel. Tidak mencolok, tapi manis. Ia merapikan rambutnya, menatap cermin sambil berlatih tersenyum. Ia ingin tampil sebaik mungkin. Ardan tidak meminta apa-apa, tapi Naya ingin ibunya melihat bahwa laki-laki pilihan Naya bukan sembarang orang. Sementara itu, Bu Rani duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh yang sudah dingin. Dari tadi ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya entah kemana. Bukan berarti ia tidak ingin Naya punya kehidupan sendiri. Tentu ia ingin Naya sudah dewasa. Tapi ada bayangan lama yang tiba-tiba muncul di pikirannya sejak pagi, bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dan berusaha lupakan. Ada nama yang berputar-putar di langit memorinya. Ada wajah seseorang yang dulu sangat ia cintai, tapi juga sangat menyakitinya. Ada luka lama yang mendadak terasa seperti baru kemarin terjadi. Ya Tuhan, gumam Bu Rani lirih. Apa aku hanya terlalu khawatir atau ini firasat? Ia menutup mata, menahan getaran kecil di dadanya. Sore semakin merambat menuju malam. Naya baru saja keluar dari kamar ketika melihat ibunya duduk sendirian dengan wajah tegang. "Mah, kenapa? Mama sakit?" tanya Naya cemas. Bu Rani sepat-sepat tersenyum. "Enggak, Mama cuma capek. Kamu udah siap?" "Siap." "Tapi Mama enggak apa-apa kan?" "Enggak apa-apa. Mama baik-baik saja," jawab Bu Rani sambil mengelus kepala Naya pelan. Sentuhan itu terasa hangat bagi Naya. Khas sentuhan seorang ibu yang menyayangi anaknya lebih dari dirinya sendiri. Tetapi juga ada sesuatu yang berbeda, seolah sentuhan yang takut kehilangan. Waktu akhirnya menunjukkan pukul 7 kurang 5 menit. Jantung Naya berdegup makin cepat. Ia berdiri bolak-balik di dekat pintu. Sementara Bu Rani duduk di sofa dengan posisi tubuh agak menegang. Tangannya saling menggenggam erat. Tok, 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 tok. 3 ketukan lembut terdengar dari pintu. Naya langsung menoleh ke ibunya dengan mata membesar. "Mah, dia udah dateng." Bu Rani mengangguk kecil, meski wajahnya tampak semakin pucat. Naya mengambil napas panjang, membuka pintu dengan senyum lebar yang tidak bisa ia sembunyikan. Di balik pintu, berdiri seorang laki-laki tinggi, sopan, dan berwajah lembut. Ardan, wajah yang selama beberapa bulan terakhir selalu membuat Naya lupa akan segala kegelisahan hidup. Laki-laki yang membuatnya merasa dihargai dan dilihat sebagai dirinya sendiri. "Permisi," kata Ardan sambil tersenyum. Naya tidak menunggu lama, langsung menariknya masuk. "Ayo, masuk." Dan begitu mereka melangkah masuk, pandangan Ardan langsung bertemu dengan pandangan Bu Rani laki-laki itu. Membungkuk hormat. "Selamat malam, Bu. Saya Ardan. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Ibu." Ia mengulurkan tangan untuk salaman. Namun Bu Rani hanya mematung. Naya yang berada di samping Ardan langsung menoleh ke ibunya dengan bingung. "Mah." Detik demi detik terasa panjang. Reaksi Bu Rani bukan sekadar kaget, bukan sekadar terkejut. Ada keterpakuan aneh di wajahnya. Tatapannya tidak bergerak, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ardan menurunkan tangannya perlahan, canggung. "Maaf kalau saya salah." "Saya?" Bu Rani tiba-tiba berdiri. "Mama, ke kamar dulu," katanya pelan, hampir tidak terdengar.
Tanpa menunggu reaksi apapun, ia berjalan cepat masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Naya membeku di tempatnya. Detak jantungnya langsung kacau. "Ardan," ucapnya lirih. Aku nggak ngerti kenapa mama begitu." Ardan tersenyum canggung. Meski jelas, ia merasa tidak nyaman. "Nggak apa-apa. Mungkin ibumu gugup juga ya ketemu aku." Naya mencoba tersenyum, tapi rasanya hambar. Iya, mungkin ia sendiri tahu ibunya bukan tipe yang gampang gugup. Tapi tadi tatapan ibunya jelas bukan tatapan bingung, bukan tatapan malu, bukan tatapan ibu yang kaget anaknya bawa pacar. Itu tatapan seseorang yang teringat sesuatu. Tatapan seseorang yang melihat bayangan masa lalu. Tatapan seseorang yang tiba-tiba takut. Naya mencoba menutupi kecemasannya dengan mengajak Ardan duduk di ruang tamu, menawarinya minum, dan mengalihkan pembicaraan. Mereka masih bisa tertawa kecil, tapi suasananya tetap kaku. Dalam hatinya, Naya bertanya berkali-kali, "Kenapa mama kayak gitu? Apa mama kenal Ardan?" Nggak mungkin. Ardan sendiri beberapa kali melirik ke arah pintu kamar Burani, seperti ingin memastikan bahwa ia tidak membuat kesalahan besar. Tidak ada yang berani mengetuk pintu dan mengatakan, "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Tidak ada yang berani. Karena keduanya sadar ada sesuatu yang aneh malam itu. Sebuah rasa tidak enak merayap pelan tapi pasti ke dalam hati Naya. Ia menatap Ardan lama, mencoba mencari penjelasan. Tapi bagaimana ia mau mencari jawaban kalau ia sendiri tidak tahu pertanyaannya apa? Ketika Ardan pamit pulang, Burani tidak keluar dari kamar sama sekali. Tidak menyapa, tidak mengucapkan "sampai jumpa", tidak memberi salam, tidak melakukan apapun. Begitu pintu tertutup dan Ardan pergi, Naya memejamkan mata sambil memegang dadanya. "Mama kenapa? Kenapa tatapannya tadi berubah kayak gitu?" Namun ia tidak mendapatkan jawaban malam itu. Yang ada hanya sunyi panjang dari arah kamar ibunya. Dan di balik pintu kamar itu, Burani terdengar menangis sangat pelan. Suara yang hanya bisa didengar oleh seseorang yang benar-benar memperhatikan. Tangis yang seperti menahan sesuatu. Tangis yang membawa beban masa. Lalu, tangis yang seolah berkata bahwa ada hal besar yang selama ini tersembunyi. Malam itu, tanpa Naya sadari, kehidupan keluarganya baru saja bergerak satu langkah menuju rahasia yang paling mengguncang hidupnya. Malam itu seharusnya menjadi malam yang sederhana. Naya sudah membayangkan suasana hangat di ruang tamu, segelas teh, beberapa camilan, dan tawa kecil bersama Ardan saat ibunya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan khas orang tua. Bayangan itu begitu jelas di kepala Naya. Ia sudah membangunnya sejak beberapa minggu lalu, sejak ia memutuskan bahwa Ardan bukan lagi sekadar laki-laki yang ia temui di kampus, tapi seseorang yang ingin ia bawa masuk ke hidupnya. Ia ingin semua berjalan mulus setidaknya malam ini. Namun yang terjadi justru jauh dari apa yang ia harapkan. Pintu rumah baru saja ditutup setelah Ardan masuk. Dan suasananya langsung berubah. Ardan berdiri tegak dengan sopan. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Wajahnya menunjukkan penghormatan. "Permisi Bu, saya Ardan," ucapnya pelan tapi jelas, sambil mengulurkan tangan. Dalam situasi normal, Burani pasti akan menyambut dengan senyum, minimal dengan jabat tangan ringan sebagai bentuk sopan santun. Tapi malam itu, semuanya menjadi tidak normal sejak detik pertama Ardan mengucapkan namanya. Begitu matanya bertemu dengan wajah Ardan, Burani membeku, matanya melebar, nafasnya tertahan, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu dari masa lalu, bukan masa lalu bahagia, tetapi masa lalu yang ingin dihindari. Naya melihat perubahan itu dengan jelas. Dari yang awalnya duduk tegak namun tenang, tiba-tiba Burani tampak kehilangan warna di wajahnya.
Kulitnya yang biasanya cerah mendadak pucat seketika. Sangat pucat, seperti orang yang kehilangan darah atau sedang syok mah. Panggil Naya dengan suara bingung. Bu Rani tidak menjawab. Ardan masih menunggu dengan tangan terulur. Tapi tangannya mulai goyah karena terlalu lama menggantung di udara. Ia akhirnya menarik kembali tangannya secara perlahan. Dengan wajah berusaha tetap ramah, meski jelas terlihat canggung. Akhirnya, Bu Rani berdiri, gerakannya bahkan terlalu cepat untuk ukuran seorang wanita yang biasanya lembut. Ia berdiri dan mengambil langkah setengah berlari menuju kamar. Tanpa menatap siapapun, tanpa satu kata pun, tanpa menjelaskan apapun, pintu kamar ditutup. Tidak keras, tapi cukup cepat untuk menunjukkan bahwa Bu Rani ingin menjauh. Keheningan menggantung di ruang tamu. Tidak ada suara selain detik jam dinding yang terdengar seperti dentuman keras di tengah keheningan. Naya dan Ardan sama-sama terpaku. Naya butuh beberapa detik untuk memproses apa yang barusan terjadi. Ketika ia akhirnya sadar, ia langsung menoleh pada Ardan dengan wajah memerah, bukan merah bahagia, tapi merah antara malu, panik, dan bingung. Maaf ya, aku nggak tahu kenapa mama tiba-tiba begitu, ucap Naya sambil menggigit bibir. Ardan tersenyum tipis. Nggak apa-apa, mungkin beliau lagi capek. Tapi biasanya mama nggak gitu, Dan. Kalau ada tamu, mama pasti sambut ini. Aneh banget. Ardan mengangguk pelan, mencoba menenangkan Naya. Kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Kita coba duduk dulu aja, ya, biar suasananya nggak makin kaku. Mereka akhirnya duduk di sofa. Naya menunduk, memainkan jemarinya gelisah. Ardan duduk tegap, mencoba menjaga wibawa, meski ekspresinya jelas bingung. Naya menatap pintu kamar ibunya sesekali. Ada perasaan tidak enak yang menusuk dadanya. Ia tidak suka melihat Bu Rani seperti itu. Tidak pernah sebelumnya ibunya bersikap seaneh itu pada orang baru. Dan, kamu yakin nggak pernah ketemu mama aku sebelumnya? Tanya Naya tiba-tiba. Ardan tersentak sedikit. Ia menggeleng cepat. Nggak pernah. Baru malam ini, aku lihat wajah beliau. Aku yakin 100% kamu nggak pernah kerja di tempat mama dulu kerja, atau pernah lewat tempat yang sama. Nggak, jawab Ardan, menegaskan. Kita hidup di kota berbeda sebelumnya, sayang. Aku nggak mungkin pernah ketemu ibumu. Aku bahkan nggak pernah tahu wajah beliau sebelum hari ini. Naya mengangguk, tapi tatapannya tetap muram. Kenapa ya? Ya, tatapan mama tadi kayak ketakutan. Ardan tidak menjawab, karena ia pun memikirkan hal yang sama. Naya mencoba mengalihkan dengan mengambil minuman yang sudah ia siapkan, 2 gelas teh hangat. Ia menyodorkannya pada Ardan dengan senyum memaksa. Minum dulu, biar nggak tegang. Ardan menerima dan tersenyum kecil. Terima kasih, ucapnya. Namun bahkan setelah minum, ketegangan di antara mereka tidak berkurang banyak. Sementara itu, di balik pintu kamar, Bu Rani duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis, tapi napasnya naik turun, tidak stabil. Wajah Ardan terus muncul di pikirannya. Bukan wajah Ardan sebagai sosok masa kini, tapi wajah seseorang dari 20 tahun lalu, seseorang yang pernah membuat hidupnya runtuh, seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati, tapi juga ia benci dengan seluruh luka. Seseorang yang pernah menggambar masa depan bersama, lalu menghapusnya seketika dengan satu keputusan. Bu Rani menutup wajah dengan kedua tangannya. Tidak mungkin, gumamnya. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin kuat firasat itu menekan dadanya. Ia sebenarnya ingin keluar dan memastikan, tapi tubuhnya terasa berat. Ada ketakutan dalam dirinya. Ketakutan akan kemungkinan bahwa firasat itu benar. Di ruang tamu, suasana masih janggal. Naya dan Ardan berusaha berbicara, tapi kalimat keduanya selalu terpotong udara canggung. Dan
Kamu gak marah kan? Mama bersikap seperti itu? Tanya Naya akhirnya. Dengan suara yang bergetar karena takut. Aku marah. Kamu ngomong apa sih? Ardan menjawab lembut. Aku sama sekali gak marah. Aku cuma bingung. Tapi aku ngerti kok. Semua orang punya masa-masa di mana mereka kaget. Mungkin aku kelihatan mirip seseorang yang mama kamu kenal. Bisa jadi kamu mirip seseorang. Naya mengerutkan dahi. Ardan mengangguk. Iya, kamu sendiri bilang mama kamu kelihatan kayak ketakutan. Mungkin aku bikin beliau keingat seseorang dari masa lalu. Siapa tahu? Atau Suratam. Naya terdiam. Penjelasannya mungkin masuk akal. Tapi entah kenapa, ada yang terasa lebih besar dari sekadar mirip seseorang. Hening kembali mengisi ruang. Tidak ada yang tahu harus bicara apa. Beberapa menit kemudian, Naya akhirnya berdiri. Aku coba ketuk kamar mama dulu ya. Kamu tunggu sini sebentar. Jangan dipaksa. Kalau mama kamu gak mau ngomong, jawab Ardan lembut. Naya mengangguk, lalu berjalan pelan ke depan pintu kamar Burani. Ia mengetuk perlahan. Mah, ini Naya. Boleh masuk? Tidak ada jawaban. Mah, tolong jawab. Aku takut kalau mama sakit atau kenapa. Masih tidak ada jawaban. Baru ketika Naya hendak mengetuk ketiga kalinya, terdengar suara Burani dari dalam. Mama, mau sendiri dulu. Naya temanin tamu kamu. Mama cuma butuh waktu. Nada suara itu membuat hati Naya semakin cemas. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti seseorang yang sedang berusaha keras menata diri agar tidak runtuh di depan orang lain. Naya kembali ke ruang tamu dengan wajah muram. Ardan menatapnya dengan penuh tanya. Beliau gak mau diganggu, kata Naya lirih. Ya sudah, kita tunggu aja. Aku gak mau bikin suasananya lebih berat, balas Ardan. Naya mengangguk. Ia mencoba tersenyum, namun tidak bertahan lama. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya, setelah hampir 30 menit, Ardan memutuskan pulang terlebih dulu. Kayaknya situasinya gak mendukung buat kita ngobrol malam ini, kata Ardan sambil berdiri. Nanti aku datang lagi kalau ibumu sudah tenang. Aku gak mau bikin beliau tambah gak nyaman. Naya ikut berdiri dan mengantar Ardan ke pintu. Maaf ya Dan, aku beneran gak nyangka Mama bakal begini. Ardan mengelus puncak kepala Naya sebelum berpamitan. Bukan salah kamu. Udah, jangan dipikirin terlalu dalam dulu. Kita pelan-pelan aja. Yah, Naya mengangguk meski hatinya belum tenang. Hati-hati di jalan. Ardan tersenyum tipis sebelum melangkah pergi. Begitu pintu tertutup, Naya bersandar pada daun pintu dan menatap ke arah kamar ibunya yang masih tertutup rapat. Ia merasa seperti malam itu memberi tanda bahwa sesuatu besar sedang mendekat. Sesuatu yang bukan sekadar penolakan orang tua, sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih berat. Ia melangkah perlahan ke kamarnya. Namun, sebelum masuk, ia mendengar suara lirih dari balik pintu kamar ibunya, suara isak pelan yang tertahan. Naya membeku beberapa detik. Mama, nangis. Ia mendekat sampai wajahnya menempel pada pintu. Mah, kenapa? Ada apa sebenarnya? Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis, pelan yang semakin jelas. Dan malam itu terasa lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Setelah Ardan pulang, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah udara malam menebal dan memenuhi setiap sudut ruangan. Naya menutup pintu perlahan, lalu bersandar pada kayunya sambil menarik napas panjang. Ia merasa perutnya mual, menahan campuran malu, bingung, dan takut. Baru pertama kali ia memperkenalkan seseorang kepada ibunya, dan hasilnya justru seperti itu. Ketika ia berbalik, ia melihat Burani sudah berdiri di ruang tamu. Tidak seperti biasanya, Burani tampak mondar-mondir tanpa tujuan. Langkahnya cepat, namun tidak teratur. Seperti seseorang yang tidak bisa memutuskan apakah ia harus duduk
berdiri, atau berbaring. Wajahnya masih pucat. Naya tidak tahu apakah ibunya menangis atau tidak. Tetapi mata Bu Rani jelas sembab, seolah tadi sempat mengeluarkan air mata, tapi buru-buru ia hapus. "Ma," panggil Naya pelan. Bu Rani berhenti berjalan, namun tubuhnya tampak kaget. Seperti seseorang yang dikejutkan dari lamunan panjang. Ia menatap Naya, tapi tatapannya tidak fokus. Seperti melihat sesuatu, namun pikirannya ada di tempat lain. "Kenapa sih tadi? Masa Mama gak salaman sama Ardan? Dia jadi canggung banget, Ma," kata Naya sambil melangkah mendekat. Bu Rani tidak langsung menjawab. Bibirnya seperti bergetar halus sebelum akhirnya bersuara. "Naya, kamu yakin sama dia?" Pertanyaan itu terdengar biasa di telinga orang lain, tapi tidak bagi Naya. Nada suara ibunya berbeda. Ada ketakutan, tekanan, dan kegelisahan yang tidak pernah Naya dengar sebelumnya. Seperti seseorang yang sedang berusaha mengulur waktu sebelum mengatakan sesuatu yang berat. Naya mengangguk mantap, sama sekali tidak ragu. Yakin banget, dia baik, Ma. Perhatian, dia selalu ada. Bahkan waktu Naya lagi capek kuliah, dia yang bantu nganterin, yang ingetin makan, yang bikin Naya ngerasa gak sendirian. Iya, berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih pelan. "Dan dia juga gak pernah ninggalin aku pas aku lagi down. Dia selalu ada." Bu Rani menelan ludah. Gerakan kecil itu terlihat jelas karena lehernya kaku. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang telah lama ia simpan, sesuatu yang tidak pernah ingin ia keluarkan. Ketakutan itu bukan ketakutan ringan, bukan ketakutan karena anaknya pacaran dengan orang yang salah. Ketakutan Bu Rani terlihat seperti ketakutan yang telah ia bawa bertahun-tahun. Dan malam ini, ketakutan itu seperti tiba-tiba dihidupkan kembali. "Naya," Bu Rani memanggil dengan suara bergetar. "Mama, Mama cuma takut kamu terluka." Naya mendekat, memegang tangan ibunya. "Ardan gak bakal nyakitin aku, Ma." "Naya yakin, tapi kamu gak tahu apa-apa tentang dia," jawab Bu Rani cepat. "Terlalu cepat. Kamu baru kenal beberapa bulan kan? Kamu gak tahu latar belakangnya. Kamu gak tahu keluarganya. Kamu gak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kan itu bisa kita pelajari pelan-pelan." "Mah," balas Naya. "Dan justru karena itu, Naya kenalin dia ke Mama, supaya Mama tahu dia juga." Bu Rani menggeleng, tetapi bukan gelengan pelan, lebih seperti refleks spontan yang berasal dari rasa takut. Ia menutup wajah dengan telapak tangan, seakan mencoba menghapus sesuatu yang menempel di pikirannya. "Kenapa Mama kayak gini?" Naya mulai panik. "Mama gak pernah seaneh ini sebelumnya. Apa Mama kenal dia? Atau Mama mikir yang aneh-aneh?" Pertanyaan itu seperti pukulan bagi Bu Rani. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Mama, nggak kenal." Namun suara itu terdengar rapuh, seperti ucapan yang diucapkan seseorang yang sedang berbohong pada dirinya sendiri. Naya mundur sedikit, duduk di sofa, dan menatap ibunya yang berdiri tanpa arah. Suasana sangat janggal, hingga Naya tidak tahu harus bicara apa. Ia tidak pernah melihat ibunya sepanik ini. Bahkan ketika dulu mereka ditinggal ayahnya, Bu Rani tidak sekacau ini. Ia sedih, iya, tapi masih kuat, masih punya pegangan. Sekarang, Bu Rani terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat hantu dari masa lalu. "Ma," panggil Naya lagi dengan lebih lembut. "Apa wajah Ardan mirip seseorang?" Bu Rani menutup mata sejenak, tetapi tidak menjawab. "Mirip siapa?" tanya Naya dengan penuh penasaran dan kekhawatiran. Alih-alih menjawab, Bu Rani duduk di sofa sebelah Naya. Bahunya turun seperti kehilangan kekuatan. Ia menatap lantai. "Bukan Naya. Naya, kamu tahu nggak? Kadang wajah seseorang bisa bikin kita keingat sesuatu. Keingat masa lalu yang nggak enak," ucap Bu Rani
dengan suara hampir seperti bisikan. Naya mengangguk kecil. Iya, Naya ngerti. Tapi ini bukan sekadar keingat kan? Mama kelihatan takut banget. Burani terdiam lama. Napasnya berat. Lalu pelan-pelan ia berkata, Mama takut kamu ulangi kesalahan Mama. Itu saja. Naya langsung menatap ibunya lebih serius. Kesalahan apa? Mama nikah sama Papa dulu. Bukannya itu udah berlalu dan Mama udah move on? Bukan itu. Jawab Burani cepat. Maksud Mama pernah percaya penuh sama seseorang. Tapi ternyata Mama salah. Mama gak mau kamu ulangi hal itu. Tapi Ardan bukan Papa, Ma, kata Naya dengan tegas. Burani menutup mata, lalu menarik napas panjang. Kamu percaya sama dia 100%? Iya, jawab Naya mantap. Walaupun kamu belum tahu keluarga dia bagaimana? Iya. Walaupun kamu belum tahu masa lalu dia? Iya, Ma. Karena dia selalu jujur sama aku. Burani memijat pelipisnya. Kadang, orang yang jujur juga bisa menyimpan sesuatu tanpa mereka sadari. Kamu belum kenal dia lama, Naya. Naya mendekat, menggenggam tangan ibunya. Makanya, Naya minta Mama bantu kenal dia. Tapi Mama tadi kabur. Mama bahkan gak mau lihat dia. Burani membuka mata dan menatap Naya. Itu refleks sayang. Suaranya gemetar ketika ia mengatakan itu. Mama kaget. Mama lihat wajahnya dan Mama cuma butuh waktu. Naya menunduk. Mama takut. Apa sebenarnya? Apa Mama takut? Ardan orang jahat? Tidak, sahut Burani tiba-tiba. Terlalu keras. Seolah ia tahu dengan pasti Ardan bukan orang jahat. Bukan itu. Terus apa? Naya mulai emosi. Meski ia mencoba menahannya, namun Burani justru kembali terdiam. Keheningan itu terasa terlalu panjang. Naya merasa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan ibunya. Sesuatu yang bukan tentang Ardan sebagai pribadi, tapi tentang keberadaannya, tentang wajahnya, tentang identitasnya. Wajah Burani kembali pucat ketika ia melihat ekspresi Naya yang menunggu jawaban. Ketakutan di mata ibunya semakin jelas. Ketakutan itu bukan karena Ardan buruk, tapi karena Ardan mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang sangat spesial atau sangat menyakitkan Naya. Ucap Burani akhirnya. Mama cuma minta satu hal. Apa? Tolong, jangan terburu-buru sama dia. Pelan-pelan aja. Mama nggak melarang. Mama cuma butuh waktu untuk terima ini. Naya menghela napas. Naya bisa pelan-pelan. Tapi Mama janji nggak akan tutup pintu lagi kalau Ardan datang. Burani tidak langsung menjawab. Sedikit ragu. Lalu ia tersenyum hambar. Janji. Namun janji itu terdengar seperti janji yang diucapkan seseorang karena terpaksa, bukan karena ia benar-benar yakin. Malam semakin larut. Setelah percakapan panjang itu, Burani meminta izin masuk kamar. Mama butuh istirahat. Naya membiarkannya, meski hati kecilnya ingin terus bertanya. Setelah pintu kamar ibunya tertutup, Naya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding bergerak pelan setiap kali ia menggoyang-goyang kakinya. Ia merasa dadanya sesak. Ada banyak hal yang ia ingin tanyakan, tetapi ia tidak berani memaksa. Ia memikirkan Ardan laki-laki itu sama sekali tidak salah apa-apa. Tapi respons ibunya terlalu tidak wajar untuk sesuatu yang biasa. Apa Mama kenal seseorang yang mirip Ardan? Pikirnya. Atau mungkin ada hal tentang masa lalu Mama yang belum pernah Mama ceritakan. Naya memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah pintu kamar Burani. Ia benar-benar bingung. Tadi ketika Ardan berdiri di hadapan ibunya, ada sesuatu di mata Burani yang tidak bisa ia lupakan. Kilatan ketakutan, seperti melihat makhluk yang seharusnya tidak ada. Seperti melihat kenyataan yang tidak ia siap hadapi.
Naya menggigit bibirnya kuat-kuat. Apa mama nyimpen rahasia? Apa itu ada hubungannya sama papa? Atau masa lalu mama sebelum nikah sama papa? Ia tidak tahu. Dan semakin ia tidak tahu, semakin besar rasa penasaran sekaligus kecemasan di hatinya. Beberapa menit kemudian, ponsel Naya berbunyi. Pesan dari Ardan. "Kamu baik-baik aja?" Naya mengetik balasan cepat. "Baik. Cuma kepikiran mama. Aku ngerti. Aku ngerti. Kalau kamu butuh aku datang lagi buat minta maaf atau klarifikasi, aku siap." Naya tersenyum kecil. "Bukan salah kamu kok." Ardan membalas lagi. "Tetap aja aku mau mama kamu nyaman. Aku nggak mau dia jadi takut gara-gara aku." Naya menatap pesan itu lama. Matanya berair sedikit. Karena ia tahu Ardan tulus. Laki-laki itu tidak mungkin menyakiti siapapun. Dan balas Naya, "Mama cuma kaget. Nanti juga membaik. Kalau kamu butuh aku cerita soal keluarga aku siap juga. Biar mama kamu kenal aku lebih jauh." Naya berhenti mengetik. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Tentang keluarga Ardan, tentang masa lalu Burani. Ia mengetik pelan. "Dan, boleh aku tanya?" "Boleh. Kamu lahir dari keluarga lengkap. Maksudku, orang tua kamu masih ada?" Beberapa detik hening sebelum balasan muncul. "Ayahku meninggal waktu aku kecil. Yang ngerawat aku cuma ibuku." Naya menatap layar tanpa berkedip. Bukan jawaban itu yang membuatnya tegang, tapi detail kecil yang muncul di pikirannya. Ardan hanya dibesarkan ibunya, sama seperti Naya. Tapi ada rasa lain yang muncul. Tiba-tiba, rasa yang tidak bisa ia sebutkan. Seperti firasat, seperti potongan puzzle yang belum lengkap, tetapi bentuknya mulai terasa. Ia menutup ponsel perlahan. Mama takut. Ardan, karena wajahnya mirip seseorang dari masa lalu mama, gumamnya. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Mama pernah punya masa lalu selain papa. Naya menatap pintu kamar ibunya, lalu menatap ponselnya lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hubungan dirinya dan Ardan mungkin lebih rumit daripada sekadar cinta pertama. Ada sesuatu di balik reaksi Burani. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar. Dan Naya baru menyadari bahwa ia tidak siap untuk jawaban apapun yang mungkin muncul. Namun semuanya sudah terlanjur dimulai. Tidak ada jalan mundur lagi. Beberapa hari setelah kejadian aneh itu, hubungan Naya dan Ardan sebenarnya justru makin dekat. Mereka semakin sering ketemu, entah itu untuk makan malam bareng, belajar bareng, atau sekadar ngobrol di teras rumah Naya sambil minum es teh buatan Burani. Tapi yang aneh, tiap kali Ardan datang, Burani selalu terlihat seperti menghindar, seolah ada hal besar yang ia tahu tentang Ardan, tapi ia nggak mau ngomong. Dan itu bikin suasana rumah makin lama makin gak enak. Setiap sore, saat Naya pulang kerja, ia selalu berharap ibunya sudah sedikit lebih terbuka. Tapi kenyataannya gak pernah begitu. Kadang Burani langsung masuk kamar, begitu mendengar suara Ardan datang. Kadang bila Ardan mengucapkan salam dari depan pintu, Burani hanya membalas lirih dari jauh, lalu menghilang entah kemana, ke dapur, ke kamar, atau pura-pura menyiram tanaman yang sebenarnya sudah basah. Ardan mulai memperhatikan itu juga. Suatu sore ketika mereka duduk di teras, Ardan akhirnya bertanya dengan nada hati-hati, "Nak, aku salah apa ya sama ibumu? Dari awal ketemu, beliau kayaknya bener-bener gak nyaman sama aku." Naya mengembuskan napas panjang sambil menunduk. "Aku gak tahu, Dan. Kamu salah apa coba? Kamu sopan, kamu selalu datang baik-baik, kamu juga gak pernah ngomong kasar. Mama tuh biasanya gampang banget akrab sama orang baru. Tapi sama kamu, entahlah." Ardan tersenyum kecil. Tapi jelas terlihat ada yang mengganggu hatinya.
Aku cuma takut keberadaanku malah bikin kamu berantem sama beliau. Enggak kok, jawab Naya cepat. Meski sebenarnya ia sendiri belum yakin 100%. Mama, cuma, ya, mungkin lagi sensitif aja. Mungkin masih kepikiran soal masa lalu. Ardan mengangguk pelan, meski matanya tampak tak puas. Iya, semoga gitu. Setelah Ardan pulang malam itu, Naya masuk rumah sambil menghela napas panjang. Ia membuka pintu pelan, berharap ibunya tidak sensitif lagi. Tapi begitu melewati ruang tengah, ia melihat hal yang membuat langkahnya terhenti. Bu Rani duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Kedua tangan saling menggenggam, seolah berusaha menguatkan diri sendiri. Raut wajahnya tampak kacau. Rambut yang biasanya rapi, kini sedikit berantakan. Mata yang biasanya lembut, tampak lelah dan sembab, seperti habis menangis. "Ma," panggil Naya ragu. Bu Rani kaget dan langsung mengusap mata cepat-cepat. "Oh, Naya, sudah pulang ya?" "Mama, habis nangis?" tanya Naya perlahan, bukan nada menginterogasi, tapi lebih seperti kekhawatiran seorang anak pada ibunya. Enggak, kok," jawabnya. Terlalu cepat untuk terasa jujur. "Mama cuma kecapekan." Naya mendekat, duduk di samping ibunya. "Mama nggak bisa bohong tahu. Aku lihat sendiri kok tadi." Bu Rani terdiam lama sekali, sampai Naya bisa mendengar detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. "Naya," kata Bu Rani akhirnya, suaranya gemetar. "Kamu sayang banget sama Ardan?" Pertanyaan itu terasa seperti ujian yang berat, bukan pertanyaan yang butuh jawaban sederhana. Naya menelan ludah sebelum menjawab. "Iya, Ma. Naya sayang. Ardan orang baik. Dia selalu ada buat aku." Bu Rani memejamkan mata dengan wajah yang seperti sedang menahan sakit. "Mama cuma takut kamu kecewa, Nay." Naya mengerutkan kening. "Kecewa? Kenapa? Ardan gak pernah ngelakuin apa-apa yang aneh kok." "Mama cuma..." Bu Rani menggeleng lemah. "Mama cuma takut kamu terlalu cepat percaya." Naya berdiri, kesal. "Mah, kalau Mama gak suka aku pacaran, bilang aja. Jangan kayak gini. Jangan bikin aku bingung." Bu Rani mendongak, wajahnya syok. "Naya, bukan itu maksud Mama." "Lalu apa? Mama kenal Ardan? Mama pernah punya masalah sama keluarganya? Atau Mama tahu hal buruk tentang dia?" Suara Naya semakin meninggi tanpa ia sadari. "Kenapa Mama tiba-tiba kayak gini setelah lihat Ardan pertama kali?" Bu Rani terdiam. Wajahnya membeku, seperti seseorang yang baru saja dihantam kenyataan pahit yang tidak ingin ia akui. "Naya, tolong jangan paksa Mama jawab sekarang. Mama selalu bilang begitu," ucap Naya. Suaranya bergetar antara marah dan sedih. "Mama bilang tunggu. Sampai kapan?" "Maaf," bisik Bu Rani. Hanya satu kata itu, tapi rasanya jauh lebih menyakitkan daripada penjelasan apapun. Malam itu, Naya masuk ke kamarnya dengan hati yang kusut. Ia duduk di kasur sambil memeluk guling, menatap kosong ke arah langit-langit. Ia tahu ibunya menyimpan sesuatu yang besar, tapi Naya tidak tahu apa. Di sisi lain, ia juga tidak mau membuat ibunya menderita, tapi bagaimana bisa ia memahami jika tidak diberitahu. Ia menaruh wajah di kedua telapak tangan. "Kenapa semua jadi gini sih?" gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu terus berlanjut. Setiap kali Ardan datang, Bu Rani akan menemukan cara untuk menghindar meski alasannya semakin lama semakin tidak masuk akal. Suatu sore, saat Ardan mengetuk pintu, Bu Rani yang sedang memotong sayur di dapur langsung menghentikan semua gerakan. Wajahnya berubah panik, seperti tersengat listrik. Ia meletakkan pisau dengan tangan gemetar dan buru-buru beringsut ke kamar, bahkan tanpa mengambil handuk yang masih tersampir di pundaknya. Naya melihatnya dari jauh, tertegun. "Mama kenapa lagi sih?"
bisiknya. Saat ia membuka pintu dan melihat Ardan tersenyum manis sambil membawa kue kotak berwarna ungu pastel. Perasaannya semakin campur aduk. "Aku bawain ini buat ibumu," ujar Ardan. "Aku tahu beliau suka kue-kue tradisional. Ini klepon favorit ibuku dulu." Naya tersenyum tipis. "Makasih. Tapi Mama lagi di kamar. Kayaknya capek." Ardan terlihat sedikit kecewa. "Ya sudah, kamu aja yang kasih." "Ya? Iya." Ardan masuk ke ruang tamu dan duduk seperti biasa. Tapi kali ini ia tidak tenang. Tangannya menggenggam lutut sendiri, matanya melihat ke sekitar rumah, seolah mencari tanda apakah ia benar-benar tidak diterima di sana. "Nay," ucap Ardan pelan. "Aku mau nanya lagi, tapi tolong jangan marah." Naya mendesah. "Tanya aja, aku lagi gak punya energi buat marah." Ardan menatapnya lembut. "Ibumu itu pernah bilang sesuatu gak tentang aku? Maksudku, apa aku mirip seseorang? Atau apa aku bikin beliau ingat sesuatu yang gak enak?" Pertanyaan itu membuat Naya terdiam lama. Entah kenapa, ia merasa pertanyaan itu dekat sekali dengan sesuatu yang harusnya jelas. Tapi ia sendiri tidak tahu apa. "Aku gak tahu, Dan," jawab Naya sambil menggeleng. "Mama cuma kayak takut lihat kamu." "Takut?" Ardan mengulang. Wajahnya bingung. "Iya, kayak ada sesuatu dari kamu yang bikin dia panik." Ardan menatap ke arah pintu kamar Burani lama sekali. "Nay, aku mulai takut. Jujur, takut kalau aku justru jadi masalah buat kamu berdua." "Kamu gak pernah jadi masalah," kata Naya cepat. Meski dalam hati ia mulai ragu. "Kamu yakin?" tanya Ardan. Suaranya hampir tidak terdengar. Naya mengangguk, tapi ia sendiri tidak bisa menjawab sekuat biasanya. Saat itu suasana mendadak hening. Hanya suara angin dari jendela yang terbuka sedikit meniup gorden tipis warna putih. Rasanya ruangan penuh udara, tapi sulit bernapas. Setelah Ardan pulang, Naya kembali masuk ke rumah dan memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Meskipun ia tahu pembicaraan itu tidak akan mudah. Naya mengetuk pintu kamar. "Ma, boleh ngomong sebentar?" Ada jeda lama sebelum suara lemah menjawab. "Masuk aja." Naya membuka pintu perlahan. Burani duduk di tepi ranjang, tangan menggenggam selimut, seolah itu benda terakhir yang bisa ia pegang untuk tetap tenang. Wajahnya tampak lelah dan matanya menatap kosong ke lantai. "Ma," ujar Naya pelan. "Kita harus ngomong. Aku capek ngeliat Mama terus-terusan kayak gini." Ibu itu hanya terdiam, pandangannya seperti menembus lantai. "Apa Mama kenal Ardan?" tanya Naya lagi. Kali ini suaranya lebih ketus dari yang ia rencanakan. "Jawab jujur." "Ma." Burani menggeleng pelan. "Mama gak kenal dia. Tapi kenapa Mama takut banget lihat dia?" Burani menarik napas panjang. Begitu panjang, sampai Naya yakin itu bukan napas biasa. Itu adalah napas seseorang yang menahan sesuatu yang sangat berat. "Naya," katanya lirih, "ada hal-hal dalam hidup Mama yang belum pernah Mama ceritakan. Karena Mama pikir itu gak akan pernah kembali. Mama pikir masa lalu itu sudah terkubur selamanya." "Maksud Mama?" tanya Naya. Jantungnya mulai berdebar. Burani hanya menggeleng sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Tolong, jangan paksa Mama sekarang. Kalau Mama terus-terusan gini, aku juga gak bisa tenang, Mah," ucap Naya dengan suara tremor. "Aku sayang Ardan, tapi aku juga sayang Mama. Aku gak mau salah satu dari kalian terluka." Naya mendekat, memegang bahu ibunya, berharap sentuhannya bisa menguatkan. Tapi Burani justru makin gemetar. Suara Burani pecah. "Kalau kamu tahu semuanya, kamu mungkin bakal benci Mama." "Enggak mungkin," seru Naya. "Kenapa Mama selalu mikir aku bakal benci Mama? Apa sih yang Mama sembunyiin
sampai Mama takut aku pergi. Bu Rani tidak menjawab. Ia hanya meneteskan air mata. Pura-pura kuat padahal tubuhnya sudah benar-benar rapuh. Malam itu, Naya tidak dapat tidur. Ia terus memikirkan semua hal aneh yang terjadi. Sejak Ardan datang, tatapan ibunya yang pucat saat pertama kali melihatnya. Sikapnya yang selalu menghindar. Tangis diam-diam yang Naya dengar dari celah pintu. Dan pernyataannya tadi, kalau kamu tahu semuanya, mungkin kamu bakal benci Mama. Apa yang bisa membuat ibunya sampai berkata begitu? Apa hubungannya dengan Ardan? Apa masa lalu yang tiba-tiba kembali menghantui? Naya memeluk lutut dan menyandarkan dagu di atasnya. Hatinya tercekat, kebingungan, ketakutan, dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Ia merasa seperti berada di antara dua dinding yang saling mendekat dan tidak tahu harus kemana. Di kamarnya, Bu Rani juga tidak tidur. Ia duduk di lantai dengan punggung bersandar ke ranjang, menatap foto lama yang ia keluarkan dari sebuah kotak kecil. Foto yang usianya sudah lebih dari 20 tahun, foto seorang laki-laki yang dulu sangat ia cintai tapi pergi meninggalkannya. Dan foto seorang bayi laki-laki yang pernah ia peluk, tapi tak pernah ia lihat lagi setelah hari itu. Ya Tuhan, bisiknya sambil menangis pelan. Kenapa semua ini harus terjadi sekarang dan di luar kamar tanpa mereka sadari? Cerita itu baru saja mulai terbuka. Perlahan, tapi terlalu menyakitkan untuk siapapun. Sejak malam itu, suasana rumah seperti dipenuhi kabut tebal yang membuat setiap langkah terasa berat. Naya tidak lagi bisa pura-pura tenang. Ia tidak bisa menunggu ibunya membuka diri dengan sendirinya. Karena jelas Bu Rani justru semakin terpuruk dalam ketakutannya. Naya akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah dengan memaksa ibunya bicara. Pagi harinya, setelah sarapan yang terasa hambar, Naya meletakkan sendok di meja dengan bunyi yang lebih keras dari biasanya. "Mah," ucapnya serius, "kita harus ngomong." Bu Rani yang terlihat tidak tidur semalaman hanya mengangkat wajah dengan mata sembab. "Ngomong apa semua ini?" jawab Naya, menahan getaran di suaranya. "Tentang sikap Mama ke Ardan, tentang tangisan Mama, tentang sesuatu yang Mama sembunyikan dari aku." Bu Rani menunduk, menggenggam ujung kausnya, helaan napasnya panjang, dan suara gemetarnya semakin jelas. "Naya, Mama butuh waktu." "Enggak," sahut Naya cepat. "Mama bilang butuh waktu dari kemarin. Dari pertama kali Mama lihat Ardan, Mama mau nunggu sampai kapan? Sampai aku putus sama dia? Sampai aku benci Mama? Atau sampai aku nikah sama orang yang Mama sembunyiin sesuatu tentang dia?" Nada itu menohok Bu Rani dengan keras. Wanita itu langsung menutup mulut dengan gemetar. Air matanya muncul lagi, jatuh perlahan ke pipi. "Naya," bisiknya lemah, "Mama nggak ngerti harus mulai dari mana." "Dari kejujuran," kata Naya, lebih lembut. "Mah, apapun itu, aku anak Mama. Aku pasti pikirin perasaan Mama juga. Tapi kalau Mama nggak pernah ngomong, aku cuma bisa nebak. Dan itu bikin semuanya makin buruk." Bu Rani terdiam lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Besok suruh Ardan datang lagi." Naya mengerutkan kening. "Buat apa?" "Karena Mama mau bicara." Suaranya parau, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Lebih tepatnya, Mama harus bicara sama kamu, sama dia. Naya terpaku. Jawaban itu bukan jawaban yang ia harapkan. Tapi jelas, itu langkah besar. Ia mengangguk pelan. Meski di hatinya, rasa takut muncul, takut bahwa jawaban itu lebih buruk dari apapun yang pernah ia bayangkan. Keesokan harinya datang lebih cepat dari dugaan. Naya tidak bisa tidur. Bu Rani pun tidak. Rumah terasa sepi, seperti sedang menahan napas.
Ketika jam menunjukkan pukul 6 sore, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Naya langsung berdiri dari sofa. Hatinya serasa mau copot. Burani yang duduk tak jauh darinya hanya bersandar diam, memejamkan mata sejenak sebelum berkata pelan, "Buka pintunya." Naya berjalan ke pintu dengan kaki yang berat. Begitu pintu dibuka, Ardan muncul dengan wajah khawatir yang jelas. Rambutnya sedikit berantakan, mungkin karena ia gelisah di jalan. "Halo Nak," ucapnya dengan senyum canggung. Tapi senyum itu segera memudar ketika ia melihat wajah Naya yang pucat. "Kamu nggak apa, Pa?" Naya tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat dengan matanya agar Ardan masuk. Saat Ardan melangkah masuk, suasana ruang tamu terasa seperti ruang sidang. Sunyi, tegang, penuh udara yang berat. Burani duduk di sofa, punggungnya tegak. Kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Wajahnya merah, mata bengkak. Jelas sekali ia menangis sebelum Ardan datang. Ardan menelan ludah. Ia berjalan perlahan dan duduk di sofa seberang Burani. "Bu, terima kasih sudah mau bertemu lagi. Kalau saya pernah salah..." Belum sempat Ardan selesai bicara, Burani tiba-tiba menatap wajah Ardan. Menatap dengan sangat intens. Napasnya seperti tersengal. Jari-jarinya yang menggenggam lutut bergetar. Ia membuka mulut untuk bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Ardan semakin bingung. "Bu," tiba-tiba tanpa peringatan, Burani menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis histeris. Tubuhnya bergetar hebat, seperti tangis yang sudah ditahan bertahan-tahan, akhirnya pecah dan meluap dalam satu ledakan yang menyayat. "Ya Tuhan," suara Burani pecah. Enggak mungkin. Naya langsung kaget. Mama kenapa?" Ardan membeku total. Tidak berani bergerak. "Bu, saya melakukan kesalahan apa?" Tapi Burani tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya menangis semakin keras, sampai tubuhnya membungkuk, tangannya menutupi wajah. Pundaknya naik turun tak teratur. "Wajahmu," isaknya pelan. "Kenapa bisa sama? Kenapa bisa mirip begitu?" Ruangan itu tiba-tiba hening. Kalimat itu menggantung seperti pisau di udara. Naya menoleh ke Ardan dengan bingung. "Maksud Mama apa?" Ardan pun terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang sama. "Bu, saya mirip siapa?" Burani perlahan menurunkan tangannya dari wajah. Matanya sembab, hidungnya memerah. Suara napasnya tidak stabil. Ia memandang Ardan. Lama, begitu lama, sampai Naya merasa waktu berhenti. "Ada seseorang," kata Burani akhirnya. Suaranya pelan, tapi penuh luka. "Seseorang dari masa lalu Mama. Seseorang yang sangat penting." Ardan dan Naya menunggu, terdiam. "Seseorang yang pernah Mama cintai," lanjut Burani. Bibirnya bergetar, "yang meninggalkan Mama dengan luka yang gak pernah benar-benar sembuh." Air mata jatuh lagi dari sudut matanya. "Dan wajah kamu," ia menunjuk Ardan dengan jari yang gemetar. "Terlalu mirip sama dia." Naya merasakan bulu kuduknya berdiri. Dadanya terasa disayat. Ia melangkah maju sedikit. Mama, bicara tentang siapa?" Burani menghela napas panjang, seakan sedang bersiap menghadapi ombak besar. "Nak, orang itu adalah ayah kandungmu." Kata-kata itu membuat Naya tercekat. Ruangan seolah menciut. Ia menatap ibunya tanpa percaya. "Ayah," Burani mengangguk pelan. "Ayahmu dulu adalah satu-satunya laki-laki yang pernah Mama benar-benar percayai. Tapi dia mengkhianati Mama. Dia pergi, dan sebelum pergi, dia juga meninggalkan sesuatu yang lain." Ardan menelan ludah. Tubuhnya seperti membatu. "Bu, apa yang dia tinggalkan?" Burani menatap Ardan dalam-dalam.
Tatapannya penuh ketakutan, seolah ia sedang melihat hantu dari masa lalu. Seorang anak laki-laki, jawab Burani. Lirih, Naya menutup mulutnya dengan tangan. Syok, Ardan memucat drastis. Bu, suara Ardan bergetar. Apa maksud ibu? Burani menunduk, menangis lagi. Dulu, sebelum Mama bertemu ayah tirimu, Mama sempat menikah dengan ayah kandung Naya. Tapi pernikahan itu hanya berjalan sebentar. Kami sering bertengkar. Dia kasar, manipulatif, dan dia punya banyak rahasia yang dia sembunyikan. Naya mulai merasa mual. Ia selama ini hanya tahu sedikit tentang ayah kandungnya. Burani memang jarang sekali membicarakan laki-laki itu. Setelah Mama hamil Naya, lanjut Burani, dia pergi. Begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa pamit. Mama tahu belakangan kalau dia juga sedang dekat dengan perempuan lain. Ardan mengerjap, lalu bersuara pelan. Bu, jadi Burani mengangkat wajahnya, menatap Ardan penuh air mata. Kami sempat berpisah lama, dan di masa itu dia sempat punya hubungan lain. Dari hubungan itu lahirlah seorang anak laki-laki, Hening. Hening yang bukan sekadar sunyi, hening yang menampar keras. Ardan menegang, nafasnya serasa berhenti. Bu, suaranya pecah. Anak itu bernama siapa? Burani tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap Ardan lama, penuh luka, penuh kepastian pahit yang tidak ingin ia akui. Dan di detik itu, Ardan menutup mata, seolah hatinya remuk dalam sekejap. Naya menatap mereka berdua, kebingungan bercampur ngeri. Mah, jangan bilang, Burani akhirnya berkata dengan suara hampir tak terdengar. Ardan, kamu mirip sekali dengan wajah ayah Naya saat masih muda. Ardan memegangi kepala, mencoba bernapas. Bu, jangan bilang. Mama butuh kepastian. Potong Burani lirih. Tapi firasat Mama gak pernah sekuat ini. Sejak pertama kali Mama lihat kamu, Mama langsung ingat dia. Setiap garis wajahmu, sorot, matamu, semuanya. Naya merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Ia memegang sandaran sofa agar tidak jatuh. Ma, ini gak mungkin. Suaranya tremor. Ardan menatap Naya. Matanya berkaca-kaca. Ia menggeleng pelan, lalu berucap pelanai. Aku gak tahu apa-apa soal ini. Sumpah, aku gak tahu. Tapi Naya menelan ludah. Kalau firasat Mama benar, berarti kamu dan aku. Ardan melanjutkan dengan suara patah. Punya ayah yang sama. Naya menutup wajah. Napasnya tersengal. Tidak, ini gak mungkin. Aku sama kamu. Kita, hubungan yang selama ini begitu indah, semua kenangan manis, semua rasa sayang, dan harapan masa depan. Semuanya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Burani tiba-tiba berdiri, hampir terhuyung. Maaf, Mama harus memastikan dulu. Mama gak mau kalian tenggelam dalam dugaan. Mama cuma takut kalian terluka. Itu saja. Ardan berdiri juga, wajahnya kacau. Bu, saya perlu tahu. Naya hanya bisa menangis tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Dan saat ketiganya berdiri di ruang tamu itu, masing-masing dengan hati yang remuk, satu hal jelas. Rahasia besar yang disembunyikan bertahun-tahun akhirnya pecah. Namun jawaban yang sebenarnya masih belum terungkap. Yang jelas, apapun yang menunggu mereka setelah ini tidak akan mudah, tidak akan ringan, dan tidak akan sama lagi. Suasana ruang tamu malam itu seperti dunia berhenti bergerak. Tidak ada suara selain napas yang tersengal dan detakan jantung yang berdentum terlalu keras. Naya berdiri membeku seperti patung. Ardan tampak seolah seluruh darahnya menghilang dari wajahnya. Dan Burani, wanita itu lututnya lemas,
hampir tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Akhirnya, setelah sekian lama menahan, Bu Rani menarik napas yang dalam, namun goyah, lalu berkata dengan suara yang nyaris pecah, "Ardan, kamu lahir tanggal berapa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti palu yang siap menghancurkan seluruh fondasi hidup mereka. Ardan menelan ludah. 6 Februari Bu. Begitu tanggal itu keluar dari mulut Ardan, Bu Rani menutup mulutnya cepat-cepat, seolah jika ia tidak memegangnya, jeritan yang ingin keluar akan meluncur begitu saja. Air matanya langsung mengalir lagi, tangannya gemetar. Begitu gemetar, sampai ia hampir tidak bisa menahan diri. Naya mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang berpadu antara rasa takut dan rasa tidak percaya yang menyesakkan dada. "Ma, apa arti tanggal itu?" Tidak ada jawaban. Sebaliknya, Bu Rani malah mengajukan pertanyaan kedua. Kali ini suaranya seperti seseorang yang tengah menghadapi kehancuran. "Siapa nama ayahmu?" Ardan tampak bingung, sekaligus takut. Ia mengerutkan kening, mencoba memahami arah pembicaraan ini. Namun pada akhirnya, ia menjawab dengan pelan, "Nama ayah saya, Pramudia." Begitu nama itu disebut, Naya seperti merasakan sesuatu menghantam dadanya. Nafasnya mendadak berhenti. Nama itu, nama yang jarang sekali disebut dalam rumah itu. Nama yang Bu Rani hindari bertahun-tahun. Nama yang ketika terdengar pun selalu membawa raut sedih pada wajah ibunya. Dan sekarang Ardan baru saja menyebutnya sebagai ayahnya. Bu Rani tidak mampu berdiri lagi. Kakinya lunglai, tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh bersimpuh di lantai. Kedua tangannya menutupi wajah, dan suaranya patah menjadi isak yang menyayat. "Ya Tuhan, ya Tuhan," gumamnya berulang-uling. Seolah hanya itu yang bisa ia ucapkan untuk menahan dirinya dari ambruk. Naya terpaku. Kata-kata ibunya sebelumnya terasa belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum dikatakan. Sesuatu yang lebih besar. Dan Naya mendekat. Lututnya ikut melemah. Tapi ia memaksa berdiri. "Mama, apa maksud semua ini?" Bu Rani mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan itu penuh duka, tangis, dan penyesalan. "Naya, dengarkan Mama baik-baik. Yang Mama akan bilang ini mungkin akan mengubah hidup kalian berdua." Ardan berdiri kaku, seperti orang yang siap menghadapi vonis berat. "Bu, apa yang terjadi sebenarnya?" Bu Rani menatap Ardan. Dalam tatapan itu, ada luka 22 tahun yang terpendam. Ada trauma, ada kerinduan, dan ada kehancuran yang sudah lama disangkal. Mata itu berbicara lebih banyak dari kata-kata, seolah mengakui sesuatu yang begitu menyakitkan untuk diucapkan. "Ardan," suara Bu Rani pelan, hampir seperti bisikan, Kamu adalah anak Mama juga." Naya terhenyak, bibirnya terbuka, tapi suara tidak mau keluar. Jari-jarinya bergetar, dan ponsel yang ia pegang terlepas dari tangan, jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Tapi Naya bahkan tidak mendengarnya. Dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Suaranya serak. "Mama bilang apa barusan?" Bu Rani menatap Naya. Air mata tak berhenti mengalir. "Mama tidak pernah berhenti memikirkan anak itu. Anak yang dibawa oleh ayahmu saat kami bercerai dulu." Ardan menutup mulutnya. Lututnya terasa seperti hendak roboh. "Bu, ibu adalah..." Bu Rani mengangguk, dan tangisnya pecah lagi. "Iya, dan ibu adalah ibumu. Kamu darah daging ibu. Kamu lahir dari rahim ibu." Ardan mundur satu langkah, seperti tidak mampu menerima kenyataan. Suaranya pecah. "Tapi ibu yang membesarkan saya itu, ibu angkat saya. Dia bilang saya dititipkan karena ayahmu merebut kamu dari ibu." Potong Bu Rani dengan suara penuh sakit. "Dia mengambil kamu saat kamu masih bayi. Dia bilang
Dia cuma mau bawa kamu jalan sebentar. Ibu percaya. Ibu bodoh sekali. Dan dia tak pernah kembali. Ardan menutup mata. Wajahnya pucat pasi. Nafasnya tersengal. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang yang tak berhenti. Naya di sisi lain memeluk dirinya sendiri. Gemetar, tak berhenti. Mah, berarti selama ini aku sama Ardan. Burani menggeleng, meski tangisnya membuat kata-kata Nia bergetar. Kalian tidak tahu, kalian tidak salah, kalian tidak sengaja. Tapi kata-kata itu sama sekali tidak membuat keadaan lebih ringan. Naya jatuh terduduk di lantai. Ia menatap Ardan dengan mata besar penuh ketakutan. Ardan, kamu, kakakku? Ardan menatap balik. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Nay, aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Naya menangis lebih keras. Ya Allah, bagaimana bisa hubungan yang aku bangun dengan sepenuh hati? Ternyata dia, Ardan ingin mendekat, ingin menenangkan Naya. Tapi ia tidak punya hak itu lagi. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Hanya satu kalimat yang terus bergema di kepalanya. Kamu, anak mama juga. Itu saja sudah cukup untuk memporak-porandakan seluruh hidupnya. Burani berusaha bangkit, mendekat ke kedua anaknya itu. Dua anak yang harusnya tumbuh bersama, tapi malah dibesarkan terpisah. Dua anak yang harusnya saling mengenal sebagai keluarga, bukan sebagai pasangan. Naya, kata Burani lirih. Mama tahu ini menyakitkan. Mama tahu ini menghancurkan. Tapi Mama tidak bisa lagi menyembunyikannya. Naya mengangkat wajah dengan air mata bercucur. Kenapa Mama nggak cerita dari dulu? Kenapa Mama tunggu sampai semuanya kayak gini? Kenapa Mama biarkan aku jatuh cinta sama dia? Suara itu seperti cambuk bagi Burani. Wanita itu menutup wajahnya lagi dan menangis. Kali ini semakin keras. Karena Mama nggak pernah tahu Ardan masih hidup. Mama kira dia sudah meninggal. Ardan dan Naya menoleh bersamaan. Syok, Burani melanjutkan pelan. Ayah kalian suka berpindah-pindah tempat. Setelah membawa Ardan, dia kabur. Mama tidak pernah tahu dia di mana. Sampai Mama dengar kabar bahwa dia meninggal dalam kecelakaan waktu Ardan masih kecil. Mama kira Ardan juga bersama dia. Ardan memegang dada. Napasnya tercekat. Tapi saya dibesarkan sama keluarga ibu angkat saya. Saya tidak pernah tahu apa-apa karena ayah kalian memberimu ke orang lain. Ucap Burani. Suaranya pecah. Dia bilang dia tidak bisa merawatmu. Dia bilang kamu bukan tanggung jawabnya lagi. Ardan memejamkan mata. Air matanya meleleh. Luka baru itu menghantam luka lama yang bahkan ia tidak tahu pernah ada. Naya melihat Ardan dengan ekspresi campuran antara cinta yang masih tersisa dan rasa takut yang menyesakkan. Dan aku nggak ngerti harus gimana. Aku juga nggak. Ardan duduk di lantai, memegang kepalanya. Aku nggak pernah menyangka segala hal tentang hidupku ternyata bohong. Ruangan itu sunyi, namun bukan sunyi biasa. Sunyi itu penuh tangis, penuh luka, penuh pertanyaan tanpa jawaban. Burani menatap mereka berdua. Matanya dipenuhi rasa bersalah yang tidak bisa ditebus. Mama minta maaf. Maaf karena Mama tidak menemukannya lebih cepat. Maaf karena Mama tidak bisa melindungi kalian dari kenyataan ini. Maaf karena Mama gagal sebagai seorang ibu. Naya menggeleng pelan meski hatinya hancur. Mama nggak gagal. Mama cuma takut dan Mama punya hak buat takut. Tapi kenapa harus begini jadinya? Ardan mengusap wajahnya. Bu, Nay, aku butuh waktu. Naya pun mengangguk. Meski air matanya terus mengalir. Kita semua butuh waktu. Karena bagaimanapun juga,
Mereka kini bukan lagi dua orang yang saling mencintai. Mereka harus meruntuhkan semua perasaan itu. Memaksa diri, melepaskan hal yang selama ini mereka tatap dengan harapan dalam semalam. Dunia mereka berubah. Cinta berubah menjadi keterkejutan yang mengiris. Harapan berubah menjadi kehancuran. Dan masa lalu yang dikira sudah terkubur muncul lagi, menghantam semua yang berdiri di atasnya. Masih banyak yang harus dijelaskan, masih banyak yang harus dibuktikan. Tapi satu hal sudah jelas, rahasia yang terkubur 22 tahun itu memang ada. Dan dampaknya menghancurkan kehidupan dua anak muda yang tidak pernah tahu bahwa mereka terhubung oleh darah yang sama. Namun kisah ini belum selesai. Masih ada satu pertanyaan besar. Apa benar Ardan adalah anak kandung Burani? Atau ada kemungkinan lain yang belum terungkap? Karena meski firasat kuat dan petunjuk mendekat, kebenaran tidak boleh hanya didasarkan pada firasat. Akan ada ujian terakhir, dan itu akan menentukan segalanya. Udara malam itu seperti ikut membeku bersama suasana di ruang tamu rumah kecil itu. Tangis Naya pecah seketika, tanpa bisa ditahan sedikit pun. Rasanya seperti ada beban ribuan kilo yang tiba-tiba jatuh tepat di dadanya. Ardan menunduk. Kedua tangannya menutup wajahnya sendiri, seolah tidak berani melihat siapapun. Baik Naya maupun Burani, tidak ada satupun dari mereka yang siap menerima kenyataan sekejam itu. Naya menggeleng berulang kali sambil menangis terseduh-seduh, seperti mencoba menolak seluruh realitas. Nggak mungkin, Ma, nggak mungkin. Ardan itu, dia itu, nafasnya tersengal. Kata-katanya tercekat, jantungnya seakan melampat-lampat tak keruan. Ardan tidak berkata apa-apa, ia hanya duduk seperti patung. Bahunya naik turun, menahan emosi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hubungan yang ia kira indah, sehat, dan penuh harapan, ternyata berdiri di atas fondasi yang paling dilarang dalam hidup. Sementara itu, Burani bersimpuh di lantai, memeluk kedua lututnya, seperti seorang ibu yang dipaksa membuka luka lama, yang selama ini ia kubur sangat dalam. Suaranya pecah ketika ia berusaha bicara. Mama minta maaf. Mama minta maaf, Nak. Kalian nggak salah apa-apa. Semua salah di masa lalu. Semua salah keputusan yang Mama dan Ayahmu buat. Naya tidak tahan melihat ibunya menangis seperti itu. Di tengah kepalanya yang dipenuhi rasa hancur dan kehilangan, ada dorongan kuat untuk memeluk ibunya. Ia turun dari sofa, merangkak kecil ke arah ibunya, lalu memeluknya erat. Ma, aku nggak nyalahin Mama. Bukan Mama yang salah. Aku cuma... Suaranya kembali pecah. Aku cuma nggak kuat, Ma. Pelukan mereka berlangsung lama. Seakan waktu berhenti. Sementara Ardan masih duduk terpaku. Tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya kosong ke arah lantai. Naya melihat Ardan dari sela air matanya. Dan hatinya semakin terasa seperti diremas orang yang ia cintai secara mendalam. Ternyata memiliki hubungan darah dengannya. Kalimat itu saja sudah membuat seluruh tubuhnya merinding, sekaligus limbung. Ardan akhirnya bersuara pelan, hampir tidak terdengar. Bu, kalau memang saya ini anak ibu, kenapa saya nggak pernah diberitahu oleh orang tua saya? Pertanyaan itu membuat Burani menutup mata sambil mengusap wajahnya. Kamu waktu itu masih bayi, dan kamu belum mengerti apapun. Ayahmu mengambilmu saat kami bertengkar besar dan memutuskan berpisah. Dia bilang mau membesarkanmu jauh dari Mama. Dia bilang, Mama tidak pantas menjadi ibu karena Mama terlalu sibuk bekerja waktu itu. Dan Mama, Rani terisak lagi. Mama hanya bisa menangis dan pasrah. Dia pergi bersama kamu. Dan Mama tidak pernah bertemu kalian lagi setelah itu. Ardan menelan ludah dengan susah payah. Rahangnya mengeras. Ia mencoba menahan tangis yang hampir meledak. Papa,
nggak pernah cerita apa-apa. Dia cuma bilang, "Ibu sudah meninggal saat aku masih kecil." Kalimat itu membuat Burani menjerit pelan. Tuhan, Tuhan, ia memegang dadanya. Mama masih hidup. Mama hidup dan mendoakan kamu setiap malam. Kamu nggak tahu betapa Mama ingin ketemu kamu. Tapi Mama gak punya cara untuk mencarimu. Keheningan panjang menyusul. Naya merasakan dadanya seperti pecah mendengar semua itu. Air matanya tidak berhenti. Ia menangis bukan hanya karena cintanya yang harus tamat seketika, tapi juga karena membayangkan ibunya yang dulu sendirian menjalani hidup setelah kehilangan dua hal sekaligus, suami dan anak. Ardan memejamkan mata, napasnya bergetar. Kalau begitu, berarti selama ini aku salah paham sama papa. Dia gak pernah bilang apapun. Dia cuma bilang kalau aku harus fokus sekolah, fokus masa depan, dan jangan cari masa lalu. Naya mengusap wajahnya kasar, mencoba menghentikan tangisnya meski tidak berhasil. Dan, papa kamu tahu gak? Kalau aku, dan kamu, ia tidak sanggup melanjutkan. Kalimat itu saja sudah membuat kepalanya seperti dipukul dari berbagai arah. Ardan menggeleng lemah. Aku gak pernah cerita tentang hubungan kita sama dia. Papa bukan tipe yang mau mendengarkan soal percintaan. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Burani masih terisak. Dan, maafkan Mama. Mama gak pernah membayangkan kamu dan Naya saling jatuh cinta. Mama kira kamu sudah tinggal jauh. Mama kira kamu gak akan pernah datang ke kota ini lagi. Naya menatap ibunya. Matanya sembab. Ma, kalau Mama tahu dari awal, kenapa Mama gak langsung bilang waktu pertama lihat dia? Burani menunduk dalam, seperti merasa bersalah sedalam-dalamnya. Mama gak berani memastikan. Mama takut salah. Mama takut cuma halusinasi karena kaget. Tapi saat Mama lihat tanggal lahirnya dan dengar nama ayahnya, Mama tahu Mama gak bisa lari lagi dari masa lalu. Ardan berdiri perlahan, mencoba mengatur napas. Bu, Naya, aku. Ia menelan ludah lagi. Sangat sulit. Aku sayang banget sama kamu, Naya. Tapi kalau ini kenyataannya, aku nggak bisa. Ucapan itu membuat Naya menunduk. Tangisnya semakin keras. Ia tahu Ardan tidak salah. Ia tahu dirinya pun tidak mungkin melanjutkan hubungan yang sudah resmi berubah menjadi sesuatu yang terlarang. Tapi tetap saja rasanya seperti ada bagian hatinya yang dicabut paksa. Ardan mendekati mereka, lalu berlutut di depan Burani. Bu, kalau benar ibu adalah ibu kandung saya, izinkan saya memeluk ibu. Burani langsung memeluk Ardan seketika. Tanpa ragu, tangisan mereka bersatu. Naya memandanginya dalam hening, antara bahagia dan hancur dalam satu waktu. Bahagia karena ibunya akhirnya menemukan kembali anak yang hilang. Hancur karena orang yang ia cintai bukan lagi sosok yang boleh ia cintai dengan cara yang sama. Malam itu berlangsung lama, sangat lama. Mereka bertiga duduk bersama hingga larut, tanpa ada kata yang jelas. Hanya tangis, keheningan, dan sesekali helaan napas penuh sesak yang keluar dari dada masing-masing. Setelah cukup stabil, Ardan akhirnya angkat bicara. Besok, aku akan bicara dengan Papa. Aku mau tahu kebenaran dari versinya. Aku mau tahu kenapa dia bilang ibu meninggal. Aku perlu jawaban. Naya mengangguk pelan. Kamu berhak tahu semuanya. Dan Burani memegang lengan Ardan. Hati-hati, ayahmu dulu bukan pria yang sabar. Mama tidak tahu bagaimana dia sekarang. Ardan menghela napas. Apapun itu, aku harus hadapi. Setelah malam panjang itu, keputusan berat tidak bisa ditunda lagi. Hubungan Naya dan Ardan tidak bisa diteruskan. Mereka tahu itu. Secinta apapun,
Sesayang apapun, tidak ada jalan agar hubungan itu tetap berjalan tanpa melukai diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masa depan mereka. Naya memejamkan mata ketika mengatakan kalimat itu. Dan mulai besok kita bukan pacar lagi. Ardan memandangnya, matanya memerah. Aku tahu, aku ngerti, dan aku setuju. Bukan berarti aku berhenti sayang. Naya menambahkan dengan suara bergetar. Aku juga nggak. Ardan membalas pelan. Mereka saling menatap untuk terakhir kalinya sebagai sepasang kekasih. Dan tatapan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada putus paling parah sekalipun. Karena bukan masalah pengkhianatan, bukan masalah bosan, bukan masalah tidak cocok. Masalahnya justru karena mereka ternyata keluarga. Yang mengikat bukan jarak, tapi darah. Setelah itu mereka saling berpaling, karena kalau mereka terus saling menatap, mereka mungkin akan melemah dan mengambil keputusan bodoh. Beberapa hari berlalu seperti mimpi buruk yang memanjang. Naya mencoba beraktivitas seperti biasa, kuliah, membantu ibunya di rumah, tapi semuanya terasa berbeda. Ia sering tanpa sengaja menitikan air mata ketika melihat tempat yang dulu sering ia datangi bersama Ardan. Bahkan ketika membuka kulkas dan melihat sisa puding kesukaan mereka berdua, hatinya langsung mencelos. Ardan beberapa kali datang ke rumah, tetapi bukan sebagai kekasih, sebagai anak yang baru dipertemukan kembali dengan ibunya. Dan itu membuat situasi terasa canggung bagi Naya. Ia ingin bahagia untuk ibunya dan Ardan, tapi hatinya selalu terasa remuk setiap kali melihat Ardan duduk di ruang tamu, berbicara dengan Bu Rani sambil sesekali tersenyum kecil. Ardan juga tidak pernah lupa menjaga jarak dari Naya. Bukan karena dia tidak peduli lagi, tapi karena terlalu peduli. Suatu sore, Naya duduk sendirian di teras sambil memandang langit yang sedang memerah. Angin sore menyapu rambutnya perlahan. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, Ardan berdiri di sana dengan ekspresi lembut namun canggung. "Nak, kamu nggak apa-apa?" Pertanyaan itu membuat Naya tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa. Aku cuma, ya, pelan-pelan belajar nerima." Ardan ikut duduk di kursi lain, menjaga jarak aman. "Aku juga lagi belajar." Hening beberapa menit. Kemudian Naya berkata lirih, "Kalau seandainya kita ketemu dengan cara lain atau dalam garis hidup lain, mungkin kita bisa bareng ya?" Ardan menunduk. "Iya, tapi kita nggak boleh maksain sesuatu yang udah jelas dilarang sama Tuhan." Naya mengusap air matanya cepat-cepat. "Aku tahu." Ardan menggertakkan gigi. "Tapi aku janji satu hal. Sebagai saudara, aku bakal ada buat kamu. Bukan buat gantiin posisi apapun, tapi buat jadi bagian keluarga yang seharusnya aku punya sejak dulu." Naya menatapnya lama. "Iya, aku juga butuh kamu, tapi bukan sebagai pacar lagi." Ardan mengangguk. Obrolan singkat itu menandai langkah pertama mereka membangun hubungan yang baru sebagai saudara kandung yang saling melengkapi. Waktu berjalan, mereka perlahan mulai menemukan ritme baru dalam kehidupan masing-masing. Naya mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, walau masih terasa nyeri. Ardan mencoba membangun hubungan baik dengan ibunya sambil memproses semua luka masa lalu. Dan Bu Rani, meski dihantui rasa bersalah, perlahan merasa lega karena anak yang hilang akhirnya kembali. Meski lewat jalan cerita yang sangat menyakitkan dan tidak pernah ia bayangkan. Suatu malam, Bu Rani memeluk Naya sebelum tidur. "Kamu anak hebat, Nay. Maaf kamu harus ngerasain hal seberat ini." Naya tersenyum pelan. Matanya kembali berkaca-kaca. "Nggak apa-apa, Ma. Mungkin ini takdir. Daripada aku terus jalanin hubungan yang salah tanpa tahu apa-apa, lebih baik aku tahu dari sekarang." Bu Rani mencium keningnya. "Kamu masih muda. Banyak laki-laki baik nanti
yang Allah siapkan buat kamu. Naya mengangguk. Iya, Ma. Cuma biarkan aku sembuh dulu. Dan malam itu, Naya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena ia merasa lebih kuat. Ardan juga berubah. Ia lebih sering membantu Bu Rani di dapur, di halaman, bahkan memperbaiki keran kamar mandi yang bocor. Setiap kali melihatnya, Naya merasa aneh. Di awal hancur, tapi hangat. Sakit, tapi lega. Namun lama-lama ia terbiasa. Reuni keluarga itu tidak terjadi lewat pesta atau acara bahagia seperti di film-film, tapi lewat air mata, luka lama, dan kenyataan pahit yang mereka hadapi bersama. Tapi begitulah hidup. Kadang keluarga tidak selalu terbentuk dari cerita indah. Kadang terbentuk dari tragedi dan rahasia besar yang akhirnya meletup. Setelah beberapa bulan, suasana rumah berubah. Tidak ada lagi kecanggungan yang berlebihan. Naya sudah mulai bisa bicara santai dengan Ardan seperti saudara pada umumnya. Bu Rani juga mulai tersenyum lebih sering. Mereka tidak sempurna, tapi keluarga itu akhirnya lengkap kembali dengan cara yang tidak pernah disangka siapapun. Dan saat Naya melihat ibunya dan Ardan tertawa bersama di ruang tamu, ia tersenyum kecil meski hatinya masih menyisakan sedikit bekas luka. Ia tahu satu hal, kadang kehilangan cinta bisa mengantarkan kita menemukan keluarga, dan itu tidak kalah berharganya. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.